Hari ini kita akan belajar tentang teori pergeseran benua. Tahukah kalian bahwa sebenarnya planet bumi yang kita lihat saat ini itu sebenarnya kenampakannya itu berbeda dengan planet bumi pada masa lalu. Jadi di bawah bumi kita itu terletak atau ada beberapa lempeng yang terus menggerakkan lapisan benua yang ada di atasnya. Pada masa awal perkembangan bumi, bumi kita itu hanya memiliki sebuah benua yang dinamakan oleh benua Pangea. Kemudian, Pangea ini dikelilingi oleh sebuah samudra atau perairan yang disebut sebagai perairan Pantalasa. Ini sebenarnya pertama kali disampaikan oleh Alfred Wegener yang mengatakan kalau sebenarnya bentuk benua itu seperti sebuah puzzle yang saling terpisah. Dia mengatakan dalam bukunya yang berjudul The Origin of Continent and Ocean, dia mengemukakan bahwa benua-benua yang ada itu tersusun dari batuan-batuan silikat aluminium yang mengapung pada batuan-batuan silikat magnesium yang memiliki berat jenis yang lebih besar. Awalnya, ilmuwan-ilmuwan lain itu menolak adanya teori ini karena mereka berpendapat tidak ada alasan yang menjelaskan mengapa benua tersebut bisa bergeser. Hal ini membuat sebagian ilmuwan menerima hipotesa ini, tetapi sebagian yang lain tidak bisa membayangkan bagaimana suatu massa benua yang lebih besar dapat mengapung dan bergeser di antara permukaan bumi yang padat ini. Kemudian ilmuwan yang tidak setuju itu bisa dipecahkan atau dipatahkan pendapatnya oleh Harry Hess. Dia mengatakan bahwa Pangea pecah itu dan menjadi benua-benua yang kecil karena arus konveksi yang berasal dari inti bumi yang amat sangat panas. Arus konveksi ini menyebabkan lempeng-lempeng bumi saling bertabrakan, sehingga peristiwa konvergen, divergen, dan sesar itu terjadi. Pergerakan lempeng-lempeng bumi yang saling bertubrukan itu mengakibatkan Pangea pecah menjadi beberapa daratan yang lebih kecil yang disebut sebagai benua-benua yang ada saat ini. Menjadi benua Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Di antara bukti-bukti ilmiah yang mendukung teori dari pergeseran benua ini adalah pertama, karena adanya kesamaan garis pantai antara benua Amerika pada bagian utara dan benua Afrika pada bagian barat. Kemudian, yang kedua adalah karena adanya kesamaan fosil di daerah-daerah yang pernah menjadi satu. Yang ketiga, adanya kesamaan struktur tanah dan bebatuan pada daerah-daerah yang diduga dulunya itu pernah menyatu. Secara sederhana, kita bisa membayangkan bahwa sebenarnya lapisan bumi kita itu seperti cangkang telur. Jadi kita berdiri di atas lapisan lempeng yang rentan bergerak setiap harinya, dan lama-kelamaan dia akan mengubah struktur bumi kita sampai di masa yang akan datang.